Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini Sabtu 5 Desember 2020. Renungan yang akan saya bagikan saya beri judul Tipe Apakah Anda? Bacaan dari 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai dengan 21 yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Anda sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih yang tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada renungan hari ini, dan natsnya diambil dari ayat ke-11 dari 1 Yohanes 4 tadi, yang berbunyi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudara yang terkasih, seseorang pernah berkata, ada dua tipe orang di dunia ini. Yang pertama adalah mereka yang masuk ke ruangan dan berkata, "Saya datang." Dan yang kedua, mereka datang dan berkata, senangnya bertemu dengan Anda lagi. Betapa perbedaannya dua perkataan di atas. Yang satu berkata, "Lihat saya, perhatikan saya." Sedangkan yang lain berkata, "Ceritakanlah tentang diri Anda." Yang satu berkata, "Saya orang penting," sementara yang lain berkata, "Andalah yang terpenting." Yang satu berkata, "Dunia ini berputar mengelilingi saya," tetapi yang lain berkata, "Saya hadir untuk melayani Anda." Bukankah menyenangkan bila kita dapat menjadi orang tipe kedua, yakni seorang yang kehadirannya diinginkan oleh orang lain? Seseorang yang berani menyatakan kasih Kristus secara terang-terangan dan tanpa rasa malu. Perjanjian Baru memberi kita beberapa saran praktis tentang bagaimana cara menjadi orang yang dapat menunjukkan kasih Kristus. Saran-saran tersebut adalah kita diminta untuk memberi hormat kepada orang lain. Dalam Roma 12 ayat 10 berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Membangun
satu sama lain. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Lalu saling memperhatikan. 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berada itu saling memperhatikan. Lalu saling melayani. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lalu masuk ke dalam saling mengampuni. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Lalu saling menolong, menanggung beban. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Lalu saling menasihati. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Dan yang terakhir, saling mendoakan. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seharusnya hanya ada satu tipe orang Kristiani, yaitu tipe orang Kristiani yang saling mengasihi. Tipe orang seperti apakah Anda? Kesimpulannya, orang-orang yang memiliki hati untuk Allah juga memiliki hati untuk orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.